Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Asdos yang sulit menjadi mudah. Bersama saya, Husunda Cipto, sebagai pengajar Universitas Indonesia. Hari ini saya sebagai tutor ingin membahas soal SIMAK UI 2019. Oke, untuk soal nomor 1, yang menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah, sebelum menjawab, ya kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Pertama adalah jumlah produsen. Yang kedua, tingkat upah. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, pajak. Yang kelima, subsidi. Oke, dari faktor ini bentuk kurvanya kita lihat di sini adalah, saya simbolkan sini P dan Q. Nah, gambarnya ini ya, saya simbolkan dengan S, supply. Oke, karena di soal diminta adalah yang menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Nah, kalau dilihat dari sini, kita lihat adalah jumlah produsen naik. Kalau jumlah produsen naik, berarti dia gesernya ke kanan. Karena jumlah barang yang diproduksi jadi banyak di pasar. Kedua, teknologi. Ya. Nah, ini juga menggeser kurvanya ke kanan. Sehingga berdasarkan soal, itu adalah jumlah produsen meningkat dan teknologi naik. Bagaimana dengan upah? Upah di sini, kalau upah naik, dia tidak bergeser ke kanan, tetapi ke kiri. Jadi tidak sesuai dengan pertanyaan. Terus bagaimana dengan harga barang itu sendiri? Atau berkaitan dengan harga barang, itu larinya ke moving, atau pergerakan di sepanjang kurva. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Oke, soal yang tadi gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ya. Soal berikutnya tetap berkaitan dengan mikroekonomi, yaitu tentang pasar monopoli. Sebelumnya, materi ini saya akan bahas dulu sekelumit ya. Oke, pasar monopoli. Pasar monopoli. Mono artinya satu. Mono artinya satu. Poli artinya penjual, berarti satu penjual. Nah, kemudian karena dia satu pemain, berarti barang yang dijual adalah barangnya unik. Sehingga si pesaing lain tidak mampu bersaing dengan barang yang dijual. Kemudian karena dia pasar monopoli, mono berarti price maker. Apa arti price maker? Si perusahaan dapat menentukan harga. Terus apalagi? Produsen monopoli produksi pada saat MR sama dengan MC. Nah, terus bentuk kurvanya gimana? Bentuk kurvanya saya simbolkan sini P, sini Q. Nah, saya tarik ke sini. Ini adalah kurva demand atau D P A R. Ya. Terus kurva MR-nya sama enggak? Tidak sama, kecuali dia pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR. Sedangkan di monopoli, MR-nya di bawahnya. Nah, ini garis MR. Nah, kita asumsikan marginal cost-nya seperti ini, atau biaya marginal, sehingga produsen produksi pada saat MR sama dengan MC, berarti yang ini. Nah, ini namanya produksinya atau yang dijual di monopoli. Terus harganya mana, Pak? Harganya bukan lagi yang ini, tapi naikin ke atas. Nah, ini harga monopoli.
Gimana materi tentang pasar monopoli? Gampang kan? Oke, soal selanjutnya saya akan ngebahas tentang ciri-ciri pasar monopoli. Nah, udah saya ringkas. Pasar monopoli, satu penjual, barangnya unik, price maker, produksi pada saat MR sama dengan MC. Nah, ini adalah kurvanya. Ya. Kita lihat pernyataannya. Pernyataan pertama, benar. Barang yang diproduksi adalah barang yang unik. Tuh. Pernyataan kedua, salah. Seharusnya dia produksi pada saat MR sama dengan MC. Pernyataan yang ketiga adalah kurvanya, bentuk kurvanya adalah bentuk kurva monopoli itu sama dengan bentuk kurva pasar. Berarti 1, 3 benar. Kemudian untuk yang terakhir, pernyataan terakhir itu juga salah karena konsepnya tidak sesuai dengan karakteristik monopoli. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B. Oke, soal selanjutnya adalah soal makroekonomi, yaitu tentang pengeluaran pemerintah. Saya simbolkan dengan G, government spending. Saya simbolkan dengan G. Salah satu komponen belanja pemerintah itu ada 3 ya. Komponen belanja itu ada 3. Ada belanja barang, ada belanja pegawai, ada belanja modal. Oke. Dari faktor-faktor ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Kita tahu konsepnya Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurang impor. Jika salah satu belanja pegawai atau belanja barang dan belanja modal itu naik, mendorong government spending ikut naik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, itu materi berkaitan tentang belanja APBN negara Indonesia. Oke, soal selanjutnya adalah soal makroekonomi, yaitu tentang pengeluaran pemerintah. Pernyataan atas mengatakan bahwa pemerintah menaikkan gaji PNS mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul atau tidak? Berdasarkan teorinya, berdasarkan teori dari government spending, kita lihat salah satu dari belanja negara ada belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Jika salah satu faktor belanja pegawai itu naik, menyebabkan government spending naik, sehingga kenaikan G akan menyebabkan kenaikan GDP atau kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan atas betul. Oke. Pernyataan bawah, kenaikan gaji PNS akan menstimulus konsumsi PNS. Betul. Jadi jawabannya yang A, berhubungan. Alhamdulillah, video part 2 tentang ekonomi SIMA UI 2019 sudah selesai. Bagaimana? Gampang kan? Oke. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan beri lonceng, like, dan share ke teman-temannya. Tapi jika ada komentar atau pertanyaan yang ingin diajukan, boleh di bawah channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.